Subhanallah wa bihamdihi 10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Hari raya kebesaran umat Islam setelah hari raya Idul Fitri. Maka saudara-saudara, patut kita bergembira, ya. Patut kita bersenang dan menyambut kedatangan hari raya Idul Adha. Bagaimanakah cara menyambut hari raya Idul Adha? Di antaranya saudara-saudara, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk mengisi dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini diisi dengan kebaikan-kebaikan. Apa saja itu kebaikan? Entah itu kebaikan berbentuk sholat sunat, kebaikan berbentuk zikir, kebaikan berbentuk sedekah. Walhasil yang namanya kebaikan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu sangat didorong. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadisnya, apabila seseorang berbuat baik di hari-hari tersebut, maka pahalanya melebihi daripada dia berbuat baik di hari-hari yang lain. Ini ditegaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Artinya tidak ada hari ketika kita berbuat baik di hari tersebut, tidak ada yang paling bagus kecuali di hari 10. Maksud di hari 10 ini terhitung dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Termasuk hari yang sekarang kita berada di dalamnya. Nah, bila mana kita berbuat baik, itu sangat Allah cintai. Dikatakan yaitu oleh sahabat Nabi, bagaimana kalau dibandingkan dengan berperang? Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasul, bagaimana kalau dibandingkan dengan pahala berperang? Maksudnya, anggaplah kita berbuat hari ini, tanggal 1 sampai 10. Anggaplah kita bersedekah pada hari ini, maka pahalanya melebihi daripada pahala kita berperang di medan perang. Begitu saudara-saudara, ya, kelebihan dari hari-hari tersebut. Dikatakan walal jihadu fi sabilillah, ya, tidak akan menandingi berbuat baik di hari-hari sekarang dibandingkan berperang di medan perang, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali di berperang kemudian dia mati syahid, itu memang paling tinggi pahalanya. Tapi kalau di berperang kemudian pulang dalam keadaan selamat, masih kalah itu. Masih lebih besar kita berbuat baik di hari-hari yang 10 ini. Di antaranya ini kita disuruh berpuasa sunat, ya. Kalau perlu dari kemarin tanggal 1, kalau perlu. Ya mungkin banyak di antara umat Islam mengerjakan tanggal 8 dan 9, 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah begitu. Ada juga yang hanya mengerjakan tanggal 9 saja, itu yang disebut hari Arafah. Berpuasa sunat tanggal 9 saja itu pahalanya begitu besar. Bisa menghapus dosa 2 tahun. Dosa yang telah lalu 1 tahun, dosa yang akan datang 1 tahun. Ini saudara-saudara diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu an qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya oleh sahabatnya, an saumi yaumi Arafah, tentang puasa 1 hari di hari Arafah. Yaitu tahun ini jatuh pada hari Kamis. Karena kan lebarannya tanggal 10 Zulhijjah hari Jumat. Jadi kita berpuasa 1 hari di hari Kamis, itulah hari Arafah, ya. Itu pahalanya kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah.
menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Itu hanya 1 hari. Bagaimana gambarannya kalau dia puasa dari tanggal 1 kemarin sampai nanti 9? Akan lebih hebat lagi. Itu nggak mesti puasa sunat, apa saja yang namanya kebaikan kalau kita kerjakan di saat-saat sekarang ini 1 sampai 10 Zulhijjah, itu pahalanya, nilainya melebihi dibandingkan kalau kita kerjakan di hari dan di bulan yang lain. Ada riwayat dari Abu Awanah dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, ini ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, beliau berkata, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir. Perbanyaklah di hari-hari tersebut, tanggal 1 sampai 10, perbanyaklah dengan mengucap tahlil, la ilaha illallah, berzikir maksudnya. Wa takbir, perbanyaklah mengucap Allahu Akbar. Kemudian dikatakan lagi, fa inna siyama yaumin minha bisiyami sanatin. Abdullah bin Umar melanjutkan perkataannya, sesungguhnya puasa 1 hari saja itu pahalanya seharga 1 tahun. Wal amala fiha bisab'i mi'ati di'fin. Kalau berbuat baik di hari-hari tersebut pahalanya 700 kali lipat. Itulah saudara-saudara kelebihan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya. Ini yang disebut Ayyamul Ashr, hari-hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Kemudian ada lagi nanti yang lebih hebat lagi, terjadi juga pada 10 hari tersebut, yaitu tepatnya tanggal 10 kita berhari raya Idul Adha. Ya. Kemudian di hari raya Idul Adha diperintahkan perbuatan yang paling mulia, itulah kita disuruh menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya salatlah untuk Tuhan kamu. Baik itu salat 5 waktu ataupun salat Idul Adha. Disuruh salat karena Allah. Kemudian wanhar. Kalimat wanhar artinya sembelihlah hewan kurban. Jadi saudara-saudara, penyembelihan hewan kurban diperintahkan di dalam Al-Quran. Banyak lagi keterangan-keterangan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada anggapan, oh dulu saya pernah berkorban, maka tahun ini nggak diperintahkan lagi. Itu pemahaman yang salah. Yang benar, setiap tahun ada kemampuan, setiap tahun itulah kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Setiap tahun dianjurkan. Maka saudara-saudara, penyembelihan hewan kurban ini sangat dianjurkan, bahkan kalau bisa setiap rumah, setiap keluarga, setiap tahun gak absen. Itu yang bagus. Maka diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayyuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, hendaklah setiap tahun, ya, di hari raya Idul Adha, setiap tahun, setiap rumah ada yang berkorban. Minimal 1 ekor kambing. Setiap tahun kalau bisa, saudara-saudara. Ya. Ini kan hukum daripada berkorban, hukumnya sunnah muakkadah. Tidak wajib. Ya. Dianjurkan banget. Gitu. Karena memang pahalanya begitu besar. Ya. Di antaranya saudara-saudara, dengan kita berkorban, kita mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai dengan namanya, kurban. Dari kalimat korobah, yakrobu, kurbanan. Artinya mendekat. Ya. Jadi orang yang berkorban, dia mendekat kepada Allah. Saudara, kalau kita dekat kepada Allah, yang untung kita. Yang untung adalah kita. Karena Allah Maha Kaya. Ketika kita dekat, dia akan memberi. Berbeda mungkin kalau kita dekat kepada orang lain. Jangan-jangan malah keluar uang kita. Gitu. Tapi kalau dekat kepada Allah, justru menguntungkan.
melalui penyembelihan hewan kurban. Sesuai namanya kurban, artinya dekat, maka orang menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.